Saya barusan lihat video. Video ini adalah rekaman keganasan kelakuan dari si anak ini tadi. Kira-kira malam hari 20 Februari kemarin, seorang lelaki yang masih sangat muda didatangi beberapa orang dengan mengendarai Jeep Rubicon yang mahal itu. Lalu diajak bicara, tapi lama-lama terjadi perdebatan panas. Lalu, gak tega saya menceritakannya. Ini kesadisan luar biasa. Tiba-tiba kakinya ditendang, ya jatuh tersungkur. Bahkan ada adegan dia disuruh tangannya itu seperti mungkin diikat di belakang, lalu jidatnya nempel di jalanan. Dan ini dapat kelakuan dari mana anak ini? Penganiayaan oleh anak pejabat pajak David akan dipindahkan ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan untuk mendapatkan perawatan intensif. Keluarga menduga ada unsur perencanaan dalam penganiayaan David. Saat ini korban penganiayaan anak pejabat pajak David masih tidak sadarkan diri dan berada di ruang ICU. Keluarga korban menyebut telah memberikan barang bukti termasuk berupa video penganiayaan David. Keluarga berharap semua pelaku penganiayaan menjalani proses hukum. Gak tega saya menceritakannya. Ini kesadisan luar biasa. Tiba-tiba kakinya ditendang, ya jatuh tersungkur. Bahkan ada adegan dia disuruh tangannya itu seperti mungkin diikat di belakang, lalu jidatnya nempel di jalanan. Dan ini dapat kelakuan dari mana anak ini? Ya jatuh tersungkur. Tinjunya keras dari tangan kanan melayang ke kepala, ke mulut, dan telinganya berdarah. Ditendang, diinjak kepalanya. Bahkan ketika dia sudah jatuh, ya tetap dipukuli sampai lebam dan hilang kesadaran. Udah pingsan, ditendangin kepala. Itulah yang dialami oleh David, seorang remaja 17 tahun yang disiksa oleh anak pejabat pajak yang bernama, anak ini namanya Mario Dandi. Ya, Jeep Rubicon mewah yang menjadi kendaraan untuk datang menyerbu David adalah barang mewah milik ayah dari Mario Dandi, yaitu namanya Rafael Alun Trisambodo. Ini yang anak buahnya Bu Sri Mulyani. Ia adalah pejabat di bagian umum di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kantornya di Jakarta Selatan. Dua hal yang bikin kita mengelus dada. Nggak tahu harta bapaknya ini dari mana, karena ini terus diteliti. Bahkan sang bapak juga saya baca di berita tadi sudah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan. David menjadi korban penganiayaan brutal oleh Mario Dandi Satrio di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2023 kemarin. David saat itu dikabarkan dijebak oleh Mario Dandi Satrio setelah membagikan lokasinya lewat aplikasi WhatsApp. Lalu Mario Dandi Satrio dan satu rekannya membawa David ke sebuah gang sepi dengan mobil mewah Rubicon. Di sana mereka menghajar David hingga tidak sadarkan diri. David kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Medika Jakarta dan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri sampai sekarang. Ayah David yang bernama Jonathan Latumahina ternyata bukan orang sembarangan dan cukup dikenal di wilayahnya. Jonathan Latumahina dikenal merupakan seorang pengurus pusat Gerakan Pemuda GP Ansor. Di lingkungannya, ia akrab dipanggil dengan nama Joe. Dirangkum dari berbagai sumber, GP Ansor merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama NU yang fokus pada kepemudaan dan kepemasyarakatan. Ayah David ini sering mendampingi individu yang membutuhkan bantuan dalam proses hukum. Pria bertato ini juga aktif di sejumlah media sosial, seperti di Twitter lewat akun @siksak, akun TikTok @kitmer25, dan akun Facebook dengan nama Jonathan Latumahina. Akibat peristiwa yang menimpa anak kesayangannya, Jonathan Latumahina telah menegaskan jika dirinya tak akan menempuh jalur damai untuk Mario Dandi Satrio. Ungkapan itu telah diunggah oleh Jonathan Latumahina lewat akun Twitter pribadi miliknya sendiri. Keluarga pelaku semalam datang minta maaf. Saya maafkan. Saya hanya meniru anak saya yang sangat pemaaf. Dan mohon maaf juga, proses hukum sudah bergulir.
Kita punya tanggung jawab masing-masing. Mohon doanya sampai saat ini David belum siuman. Tulisnya di Twitter @siksiksak. Selain itu, Jonathan juga menuliskan jika dua pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara itu, para netizen mendoakan David agar bisa lekas sembuh dan kasus penganiayaan ini bisa diproses secara hukum. Ya, walaupun yang bersangkutan itu dinarasikan sebagai anak pejabat, tetapi mengingat usianya yang sudah lewat dari 18 tahun, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi dipandang sebagai anak-anak. Yang bersangkutan adalah orang dewasa. Konkretnya misalnya bahwa yang bersangkutan kalau diproses hukum tidak bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan KUHP, lain seperti itu. Nah, ini perlu kita jernihkan agar kemudian tidak terjadi kerancuan pemahaman bahwa seolah-olah karena anak pejabat maka yang bersangkutan diposisikan sebagai seorang anak-anak. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kemudian bisa diupayakan restoratif justice, tentu secara pribadi saya memandang hal itu patut untuk dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi ketika ada upaya restoratif justice, baik itu yang diupayakan oleh Polri maupun pihak selain Polri. Syarat dan ketentuan itu misalnya bahwa restoratif justice sebagai sebuah inisiatif harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi andaikan ada salah satu pihak, apalagi kalau kedua belah pihak sama-sama tidak berkehendak bagi dilakukannya restoratif justice, maka praktis tidak ada pihak manapun yang bisa memaksa kedua belah pihak itu untuk duduk bersama di satu meja membahas perdamaian. Itu syarat pertama. Pak Reza, tapi kemudian kenapa sih kira-kira yang menyebabkan seorang anak pejabat ini menjadi arogan? Apakah karena mungkin punya latar belakang papanya, mungkin punya kedudukan, punya uang yang banyak, jadi sepertinya arogan begitu, bisa bertindak apapun termasuk soal penganiayaan yang saat ini dihadapi kasusnya? Saya ingin menerjemahkan narasi populer semacam itu ke dalam kosakata keilmuan ya. Nah, yang kita perbincangkan sesungguhnya adalah penakaran risiko atau risk assessment. Nah, dalam konteks risk assessment atau penakaran risiko bagi pelaku pidana yang disertai dengan kekerasan, memang ada sejumlah hal yang harus ditakar. Salah satunya adalah tingkat kemandirian. Baik tingkat kemandirian secara sosial atau juga tingkat kemandirian secara finansial. Elemen yang satu ini ingin mengirim pesan kepada kita bahwa semakin seseorang mengalami ketergantungan terhadap pihak lain, baik ketergantungan sifatnya sosial maupun ketergantungan secara finansial, maka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana disertai dengan kekerasan, termasuk mengulangi perbuatan yang sama, itu memang relatif menjadi lebih tinggi ketimbang ketika bandingkan misalnya dengan mereka-mereka yang secara finansial dan secara sosial sudah memiliki kemandirian. Karena mempunyai power begitu ya, semacam seperti itu gitu ya? Iya, tidak hanya power, tapi juga tidak mandirinya secara finansial dan tidak mandirinya secara sosial itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan belum pula memiliki kematangan secara emosional, kematangan secara kognitif atau berpikir. Saat ini korban penganiayaan anak pejabat pajak, David, masih tidak sadarkan diri dan berada di ruang ICU. Keluarga korban menyebut telah memberikan barang bukti termasuk berupa video penganiayaan David. Keluarga berharap semua pelaku penganiayaan menjalani proses hukum. David dari pertama masuk rumah sakit sampai saat ini tetap dalam keadaan kritis dan belum siuman. Katanya merujuk ke Rumah Sakit Mayapada supaya penanganan kritisnya David ini dapat dilakukan maksimal. Semalam kita pindahkan Adinda David dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Mayapada agar mendapat perawatan yang maksimal. Seperti itu aja, Mbak. Akan jauh-jauh hari atau lagi menjebak korban untuk terkena penganiayaan, ya, agar dapat dianiaya oleh pelaku, maka undang-undang yang pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku akan berlapis. Pejabat Ditjen Pajak meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya hingga membuat korban David mengalami luka berat. Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada keluarga korban dan anaknya atas perbuatan anaknya. Rafael menyebut akan mengikuti proses hukum dan Rafael juga bilang kasus ini adalah masalah pribadi, tapi karena menyoroti gaya hidup dan harta kekayaan, ia mengaku siap melaporkan harta kekayaan dan diperiksa. Ya,
Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Pejabat Ditjen Pajak sudah meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya hingga membuat korban David mengalami luka berat.